Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Riana SPD, guru ekonomi di SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Kota Bekasi. Dan saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, Prodi Ekonomi di LPTK Universitas Pamulang. Hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran ekonomi dengan materi pokok ketenagakerjaan dan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini adalah kartu peserta saya. Mohon masukan dan saran apabila ada perbaikan dalam praktik video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, terima kasih teman-teman. Masih semangat pagi ini? Masih. Alhamdulillah. Teman-teman, baik, pada kesempatan pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita apa? Berdoa. Silakan salah satu pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih ya Vito untuk mengirim doa. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, ya Ibu mau lihat dulu nih kerapihannya. Kelengkapan seragamnya apakah sudah lengkap? Silakan. Adakah sampah di sana bisa diambil? Kalau ada sampah bisa diambil teman-teman. Yang belum rapi dirapikan dulu bajunya. Baik, anak-anak soleh semuanya. Untuk sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan dulu nih, ada yang tidak masuk tidak pada hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Oke, berarti nihil ya. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesehatan. Oke, Ibu akan mereview nih sejenak. Teman-teman masih ingat nggak pembelajaran kita di minggu yang lalu? Masih ingat? Masih tentang apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Tentang Tiga. pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Bu. Oke, tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, betul? Betul. Ada yang masih ingat tentang pembangunan ekonomi? Oke, silakan. Pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, yang keempat teknologi dan kewirausahaan. Ada yang masih ingat tentang pertumbuhan ekonomi? Oke, silakan Dery. Teori basic, neobasik sama kalbucer, Bu. Oke, berarti ada teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Ada klasik, ada neoklasik, ada Kalbuser ya, Weber-Rostow, ya kan? Nah, masih ingat ya teman-teman ya? Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang akan kita bahas sekarang ini? Nah, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh terhadap apa teman-teman? Ketenagakerjaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menguji dulu nih kemampuan teman-teman, pengetahuan teman-teman terkait ketenagakerjaan ya sebelum kita mulai. Oke, silakan teman-teman sekarang bisa buka link Google Drive yang sudah Ibu share ke teman-teman ya. Buka semuanya laptopnya. Semua bawa laptop? Oke, pastikan jaringan wifi-nya aman. Ya, silakan buka link Google Drive di sana dan silakan kerjakan. Ada soal di sana, silakan kerjakan dari sekarang. Baik, sudah teman-teman? Baik, terima kasih teman-teman sudah mengisi pretest ya untuk link Google Drive-nya. Semua sudah selesai dan sekarang kita akan masuk nih di pembelajaran kita, yaitu apa? Oke, tentang ketenaga
kerjaan. Tapi sebelum kita masuk, Ibu mau ngetes nih semangatnya teman-teman nih ya. Masih ada semangat kah? Masih. Oke, kita mau tunjukkan nih. Are you ready? Ready. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, semangat ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya, karena semuanya masih semangat. Kita akan lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini teman-teman, kita akan belajar yaitu tentang menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan Indonesia. Di antaranya kita akan belajar tentang apa itu penduduk, apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, apa itu bukan angkatan kerja. Terus kita juga akan belajar tentang jenis-jenis tenaga kerja apa saja sih, ya kan? Terus kemudian menganalisis permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Terus kemudian kita juga akan melihat penyebab dari permasalahannya itu apa, ya? Kita akan analisis bersama. Kemudian solusinya seperti apa, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan juga menyajikan hasil analisis permasalahan ketenagakerjaan itu dalam bentuk apa? Poster. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tadi Ibu sudah sedikit spill ya. Jadi Ibu sudah sedikit sampaikan bahwa untuk tujuan kita biar bisa mengetahui apa sih itu ketenagakerjaan, apa itu angkatan kerja, apa itu penduduk, apa itu bukan angkatan kerja, apa itu tenaga kerja. Adakah yang bisa membantu saya untuk menyampaikan apa itu ketenagakerjaan? Oke, silakan Wahyu. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Ya, betul sekali ya, itu adalah ketenagakerjaan. Bedanya apa dengan kesempatan kerja? Ada yang mau ngasih tahu? Bedanya apa dengan kesempatan kerja? Oke, silakan. Kerja itu lapangan atau lowongan yang tersedia bagi angkatan kerja, Bu. Oke, good job. Betul teman-teman? Betul. Oke, betul. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya, ketenagakerjaan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh ya, menyangkut hal-hal sebelumnya, masa kerja, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Sedangkan kesempatan kerja itu adalah apanya? Lowongan. Iya, lowongannya, lapangan kerjanya yang tersedia untuk angkatan kerja. Nah, ini komposisi antara penduduk dan tenaga kerja. Teman-teman bisa lihat peta konsep di depan. Bisa melihat? Ya. Oke, di sana ada pertama penduduk. Dalam suatu negara itu pasti ada namanya penduduk. Nah, penduduk terbagi menjadi dua. Penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Paham ya? Nah, usia kerja ini berarti dia termasuk tenaga kerja. Kalau yang bukan berarti dia bukan tenaga kerja. Terus kemudian penduduk usia kerja atau tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua. Ya, yaitu adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Siapa itu angkatan kerja dan siapa itu bukan angkatan kerja, kita melihat. Nah, angkatan kerja di sana adalah yang menganggur. Berarti menganggur itu termasuk tenaga kerja bukan? Ayo, lihat. Berarti menganggur itu termasuk tenaga kerja bukan? Kalau usianya produktif. Ya, tapi dia termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja itu ada yang menganggur, ada yang bekerja. Semuanya termasuk tenaga kerja. Paham? Oke. Nah, terus bekerja dibagi lagi menjadi dua. Ya, sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Kemudian sedang bekerja dibagi lagi menjadi dua. Ada bekerja dengan normal, ada yang setengah menganggur. Nah, itu adalah angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja, itu adalah tetap usia produktif ya. Namun dia sedang bersekolah. Yang kedua, sedang mengurus rumah tangga. Kita akan melihat tentang jenis-jenis tenaga kerja ya. Ada dua menurut kualitas dan juga menurut status ikatan.
Kalau menurut kualitas ada tenaga kerja apa saja? Kalau menurut kualitas, yang pertama ada berpendidikan atau terdidik, lalu ada berketerampilan atau terlatih, yang terakhir ada pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, good job. Terima kasih Royan. Betul ya teman-teman? Menurut kualitas ada yang berpendidikan, berketerampilan, dan juga pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Sedangkan yang kedua adalah menurut apa? Status atau ikatannya ada apa saja? Siapa yang bisa? Status ikatan yang pertama ada pekerja lepas, yang kedua pekerja kontrak, yang ketiga pekerja tetap. Oke, terima kasih. Jadi untuk menurut status ikatan ada pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan melihat bersama nih ya. Kita akan melihat menyimak video berikut ini. Hai Sedantik, yuk belajar hal baru. Tahukah kamu jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 158.030 jiwa atau sebanyak 76,42% dari total penduduk Kabupaten Bangka Barat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, bekerja didefinisikan sebagai melakukan suatu kegiatan minimal 1 jam secara kumulatif dalam seminggu terakhir untuk menghasilkan uang atau barang. Dalam konsep ini, ditekankan bahwa seseorang dianggap bekerja jika menghasilkan uang atau barang. Namun, terdapat pengecualian jika suami atau istri, anak-anak, atau sanak saudara ikut membantu seseorang dalam bekerja tetapi tidak menerima upah juga dikategorikan sebagai bekerja. Nah, jika seseorang tidak bekerja karena sedang sakit, cuti, menunggu panen, dan tugas belajar, maka dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja. Begitu pula, seseorang yang berprofesi sebagai dokter, tukang jahit, arsitek yang menggunakan profesinya untuk keperluan keluarga, maka dianggap dan dimasukkan ke dalam kategori sementara tidak bekerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan maupun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi, tidak semua penduduk usia kerja itu wajib bekerja. Nah, data BPS menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 104.271 jiwa atau sebanyak 65,98% dari penduduk usia kerja. Jumlah ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat. Ada bekerja, ada yang tidak bekerja, atau yang biasa dikenal dengan pengangguran. Menurut BPS, yang dimaksud dengan pengangguran bukan hanya mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, melainkan termasuk juga mereka yang sedang mempersiapkan usaha dan sudah diterima bekerja, atau memiliki usaha tapi belum mulai bekerja. Bahkan mereka yang sudah putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan juga termasuk ke dalam kelompok pengangguran. Wow. Data BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,83%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,12%. Hey, sekarang Sedantik sudah tahu kan gambaran mengenai indikator ketenagakerjaan.
Data-data ketenagakerjaan dikumpulkan oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sekernas yang dilaksanakan oleh BPS sebanyak 2 kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Yuk, bantu BPS menyediakan data statistik yang berkualitas. Baik teman-teman, tadi sudah menyimak videonya semuanya? Nah, itu video tentang apa tadi? Iya, good job, indikator ketenagakerjaan. Nah, di antara teman-teman ada yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira apa sih yang diperoleh informasi dari video tersebut? Ya Bu, Oke, silakan. yang saya dapat tadi Nah, ya. ternyata masih banyak juga ya pengangguran yang di Indonesia. Ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang sudah putus asa dalam mencari pekerjaan, dan banyak juga yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi upahnya masih kurang mencukupi seperti UMR dan lainnya. Oke, itu yang diperoleh. Good job. Siapa tadi teman-teman yang mencatat? Ayo, siapa tadi yang badan mana yang mencatat? Iya, siapa? Siapa dulu? Ayo, Rizal apa Vito? Mana tadi badan yang mencatatnya ya? BPS, Siapa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Nah, good job. Ya, berarti Badan Pusat Statistik. Oke. Nah, apa sih peraturan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan? Nah, peraturan tentang ketenagakerjaan ya, perundang-undangannya itu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun berapa? 2003 ya. Nah, untuk bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas ya, perlu adanya upaya agar kita bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas, yaitu seorang tenaga kerja harus memiliki apa? Iya, memiliki value, memiliki nilai lebih, memiliki keterampilan yang lebih ya. Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari beberapa pihak. Di antaranya ada pihak mana? Oke, mana lagi? Mana lagi? Oke, good job ya. Pemerintah, swasta, dan individu. Ibu akan sampaikan beberapa permasalahan ketenagakerjaan sebelum teman-teman analisis. Baik, mungkin ada yang bisa membacakan permasalahan ketenagakerjaan. Ada apa saja? Ya, rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Iya, tenaga kerja jumlahnya nggak sebanding dengan kesempatan kerja. Terus yang ketiga, adanya PHK. Seperti kemarin kita Indonesia mengalami masa apa kemarin 2 tahun? Nah, pandemi COVID itu berpengaruh nggak terhadap pemutusan hubungan kerja? Iya, karena banyak apa? Perusahaan yang gulung tikar. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Kan tadi ada berbagai masalah tuh ketenagakerjaan. Cara mengatasinya bagaimana? Oke, ada transmigrasi. Kalau negara Indonesia dulu pernah transmigrasi ya besar-besaran pada saat era zamannya Presiden Soeharto, iya ya. Pada saat itu ada namanya transmigrasi besar-besaran yang di kota kan padat banget. Akhirnya mereka dipindah di suatu daerah yang masih jarang penduduk ya, tapi di sana menggarap perkebunan ya, menggarap ladang seperti itu. Contohnya ya ladang pertanian dari Sumatera ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan seperti itu ya, sampai sekarang. Bahkan saudara saya juga ada yang ikut transmigrasi pada saat itu. Kita akan masuk nih ya, tadi Ibu sudah menyampaikan. Jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran project based learning, di mana teman-teman nanti adalah akan menganalisis suatu permasalahan ketenagakerjaan. Jadi kita akan berbagi ke dalam kelompok ya, sesuai kelompok yang sudah ditetapkan kemarin ya. Nah, terus kemudian kita akan menganalisis apa sih permasalahan tenaga kerja yang ada di sana. Pertama, ya permasalahannya apa? Yang kedua, sebabnya apa? Yang ketiga adalah solusinya. Nah, kita akan menganalisis dan menuangkannya dalam bentuk poster melalui Canva. Jadi proyeknya atau produknya adalah poster.
akan ada evaluasi melalui krisis ya. Terus yang kedua adalah penilaian keterampilan ya. Keterampilan ini berarti melalui apa? Ya teman-teman nanti bikin produknya seperti apa, kemudian diskusinya bagaimana, terus kemudian presentasinya bagus tidak, kemudian komunikasinya bagaimana, paham ya? Yang ketiga adalah sikap ya. Sikap itu adalah ya ibu akan melihat bagaimana tingkat religius teman-teman, kekompakannya, keaktifan teman-teman, bagaimana bekerja samanya, paham ya? Nah itu akan ibu nilai. Jadi kita akan berbagi kelompok, kemudian kita akan berdiskusi dan kita membuat produk poster. Setelah itu kita presentasikan dan ibu akan melakukan penilaian. Ya, setelah itu teman-teman baru ada yang namanya nanti evaluasi di akhir. Ya, kemudian kesimpulan dan kemudian kita akan melakukan refleksi. Oke, bisa dipahami? Bisa berbagi ke dalam kelompok? Oke, kita terbagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Silakan teman-teman berbagi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Baik teman-teman, sudah bentuk kelompok? Sudah. Ada berapa kelompok? 4. Kelompok apa saja? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Pengacara. Oke, thank you semuanya. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, kita nanti akan membuat analisis ya tentang permasalahan ketenagakerjaan yang tadi sudah disimak. Nah, nanti teman-teman akan membentuknya dalam bentuk poster, ya kan? Dalam bentuk poster. Nah, nanti untuk langkah-langkah pengerjaannya, teman-teman bisa untuk melihat dari LKPD-nya masing-masing langkah pengerjaannya. Kemudian untuk sumber belajarnya, teman-teman bisa mengambil dari internet, ya. Kemudian juga dari modul ajar yang sudah ibu berikan, ya. Bisa dimulai berarti? Oke ya, bisa dimulai ya terkait pembuatan analisis ketenagakerjaan dengan poster. Oke? Siap semuanya untuk melihat dulu artikel yang akan ibu sampaikan? Kita akan dengarkan bersama-sama. Saat ini kita memiliki potensi bonus demografi hingga tahun 2030 dan ini harus kita optimalkan agar bisa benar-benar menjadi bonus bagi pembangunan. Di satu sisi kita melihat bahwa perusahaan di Indonesia saat ini sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh East Ventures tahun 2022. Kelemahan kualitas SDM kita yang paling mendasar itu adalah kemampuan implementasi digital yang belum memadai. Rata-rata lebih bersifat teoritis. Kemudian yang kedua, kemampuan digital yang masih terlalu umum. Kemudian faktor belum memiliki pengalaman. Potensi sumber daya manusia Indonesia saat ini baru kalau dilihat ya dari survei ini kita bisa lihat baru pada tahapan kuantitas kita sudah berhasil mendorong kuantitasnya. Nah, untuk menjadikan potensi tersebut teraktualisasi menjadi produktivitas yang tinggi, maka pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di berbagai jenjang kehidupan menjadi syarat untuk memenuhi potensi-potensi tersebut. Untuk mencapai pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, maka mau tidak mau memang pendanaan yang masif, yang efektif dan inovatif itu menjadi kunci. Iya, Bu, kita ketahui bahwa salah satu program pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah program Digital Talent. Bagaimana Bu evaluasi pelaksanaan di tahun 2021 dan juga untuk perbaikan di tahun 2022 seperti apa, Bu? Digital Talent Scholarship adalah salah satu program pelatihan vokasi yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga, dalam hal ini adalah Kemkominfo. Program ini sangat baik untuk entry level tenaga kerja pada kompetensi digital. Namun demikian untuk menjadikan tenaga kerja yang mastery pada kompetensi digital kekinian seperti programming, internet of things dan seterusnya itu diperlukan durasi yang lebih panjang dan membutuhkan investasi sumber daya manusia yang tidak sedikit di berbagai level. Sekali lagi kuncinya juga masih persoalan pendanaan yang lebih masif, efektif dan inovatif.
Dan hal ini juga tentu berlaku juga bagi program-program pelatihan yang serupa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh kementerian kelembagaan yang lain. Baik teman-teman, sudah disimak videonya? Tadi adalah video tentang apa? Tentang? Yes, permasalahan ketenagakerjaan. Tadi disampaikan oleh siapa teman-teman yang berbicara? Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Ya, di sana disampaikan bahwa apa? Teman-teman, apa yang terjadi? Masalah ketenagakerjaan di sana tadi apa? Ada yang bisa jawab? Apa tadi masalah ketenagakerjaan? Masalah ketenagakerjaan tadi itu yaitu banyaknya itu zaman sekarang kan zaman digital kan, banyaknya orang-orang yang pengetahuannya kurang lah dengan IT pada zaman sekarang ini. Sehingga banyaknya pengangguran. Berarti antara yang diinginkan perusahaan dengan kemampuan daripada tenaga kerjanya tidak berbanding lurus ya, sehingga kebutuhannya apa dan ternyata tenaga kerjanya tidak memiliki kemampuan itu, begitu ya. Maka terjadilah yang namanya pengangguran. Nah, terus sebagai generasi muda, teman-teman apa yang harus dilakukan nih berarti untuk menanggapi permasalahan ini? Apa? Siapa? Oke, Farel. Sebagai generasi muda berarti bagaimana Farel sikapnya? Dengan cara belajar dan menaikkan soft skill kita untuk di masa depan. Oke, beri tepuk tangan buat Farel. Untuk menaikkan soft skill kita ya, upgrade diri kita karena negara ini nanti 10 tahun ke depan tuh ada di tangan kalian. Ya, oke, kita akan kerjakan teman-teman untuk pembuatan posternya. Nah, ibu akan kasih contoh. Berarti contoh untuk kita bisa menganalisis permasalahan terkait ketenagakerjaan. Kita kasih contoh posternya seperti ini ya. Kasih judul dulu masalah ketenagakerjaan. Kemudian apa masalahnya ya? Dari yang tadi kita sudah simak. Oh, masalahnya tulis di sana. Terus sebabnya apa? Ya. Kemudian solusinya apa? Dikasih gambar-gambar yang semenarik mungkin ya, agar kiranya ini nanti bisa ibu pajang sebagai karya atau produk dari teman-teman. Paham ya? Jadi ibu selain nilai ya, tadi ada sikap, keterampilan, pengetahuan ya. Dalam keterampilan tuh ada produk juga yang ibu nilai. Bisa? Bisa semuanya? Oke, bisa dikerjakan. Nah, kalau teman-teman kebingungan, itu juga sudah sediakan beberapa template contoh begini ya. Poster dan masalahnya apa, terus kemudian sebab dan solusinya ditambah. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang teman-teman sekarang mengerjakan. Kita kasih waktu berapa waktunya untuk mengerjakan? 10 menit? 15? 10 menit ya? Jangan tekan 10 menit, sepakat? Oke, kalau ada yang lebih dari 10 menit akan mendapat apa? Punishment. Oke, berarti 10 menit dari sekarang. Bisa? Sebelum buka Canva-nya? Oke, berkelompok silakan buka Canva dan silakan mengerjakan 10 menit dari sekarang. Ibu akan berkeliling untuk melakukan penilaian dan juga yang masih kurang paham bisa bertanya. Baik teman-teman, sudah selesai mengerjakan posternya? Oke, siap untuk presentasi? Oke. Kami dari kelompok pengacara akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yaitu yang pertama, rendahnya dan kurangnya pendidikan di Indonesia. Yaitu yang kedua, banyaknya tenaga kerja yang bukan tenaga kerja terlatih dan terdidik. Nah, dari masalah tadi ini ada beberapa solusinya. Yang pertama tuh pemerintah harus memberikan lebih banyak bantuan dana
sekolah pada masyarakat, dan juga pemerintah juga bikin kayak semacam sekolah ngebangun sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil gitu. Kami dari kelompok entrepreneur izin bertanya, menurut kelompok kalian transmigrasi itu seperti apa sih? Terima kasih Fauzan dari kelompok entrepreneur atas pertanyaannya. Jadi tadi ini transmigrasi ya. Jadi transmigrasi itu perpindahan penduduk dari yang memang dia penduduk padat ke tempat yang memang jarang penduduk. Nah, tujuannya agar apa? Supaya jadi kan kalau misalkan dalam satu daerah nih misalkan penduduknya padat ya kan. Dia penduduknya padat juga kayak nggak bagus. Jadi biar perataan penduduk lah. Nah, itu juga ngaruh ke ekonomi daerahnya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengusaha yang beranggotakan Bayu, Farel, saya Royan dan Daryl ingin menjelaskan ya hasil analisis dari kami barusan tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Dalam kehidupan ini pasti kita sering kali nih pastinya menemukan masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, budaya dan lainnya. Nah, yang ingin kami bahas pada kali ini yaitu tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Menurut Mas Daryl nih, apa sih masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang sering kali nih? Menurut saya masalah banyaknya angkatan kerja, tetapi kesempatan kerja yang ada tidak sesuai permintaan. Ada pula penyebab yang lain seperti kurangnya kualitas SDM di negara Indonesia. Kenapa ibu kota Indonesia harus dipindah ke Kalimantan? Baik, terima kasih kepada Saiful sudah bertanya. Kenapa sih ibu kota di Indonesia harus dipindahkan ke Kalimantan? Mungkin salah satu faktor utamanya yaitu supaya sistem pusat perekonomian kita dan pusat pemerintahan kita dipisah. Jadi yang sistem pusat perekonomian kita tuh di Jakarta, terus pusat pemerintahannya di Kalimantan. Biar mudah berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Semuanya sudah presentasi tadi? Sudah keren semuanya ya. Tepuk tangan buat semua kelompok dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih reward dulu nih. Di antara semua yang keren tadi ada yang paling keren ya. Untuk pemenang dari presentasi dan pembuatan karya poster adalah kelompok Pengusaha. Sama-sama. Oke teman-teman, sekarang Ibu mau tahu dari apa yang sudah kita pelajari ini tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran pada kali ini yaitu kita khususnya sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa di Indonesia harus lebih rajin lagi untuk belajar, harus lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya kita nanti ke depan nanti bisa mempersiapkan diri di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan keterampilan kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih Royan. Ada lagi yang lain? Kita dapat belajar apa hari ini? Kita jadi tahu nih solusi-solusi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yeay, mantap. Kita belajar hari ini tadi kita jadi tahu apa itu ketenaga kerjaan. Ternyata semua orang yang berusia produktif ya, itu semuanya termasuk dalam tenaga kerja. Terus ternyata yang termasuk tenaga kerja itu apa dan apa tadi? Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja terdiri dari siapa? Ya, yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja. Kalau yang bukan angkatan kerja siapa? Pelajar dan juga ibu rumah tangga. Nah, setelah ini terima kasih ya, kita akan melakukan evaluasi. Tadi di awal kan sudah pretest. Sekarang Ibu ingin tahu pemahaman teman-teman terkait ketenaga kerjaan setelah kita melalui pembelajaran ini. Siap? Siap. Ready? Baik teman-teman, kita saatnya untuk melakukan evaluasi ya. Ibu mau lihat seberapa dalam nih pengetahuan teman-teman ya setelah kita melakukan pembelajaran tentang ketenaga kerjaan. Silakan semuanya
link kuisisnya dibuka dan masukkan kode di depan. Oke, kita mulai ya. Oke, Daryl disusul oleh Royan. Oke, peringkat teratas Royan. Dan yang kedua Rizal. Oke, sudah? Oke, disusul lagi orang ketua peringkat pertama. Ada Daryl, ada Gozi. Yang peringkat ketiga ada siapa? Apin. Yang kedua ada siapa? Royan. Yang pertama siapa? Daryl. Oke. Ada hadiah buat peringkat 1, 2, 3. 3 tadi siapa? Apin. Kemudian Royan dan Daryl. Oke. Terima kasih semuanya ya. Untuk evaluasinya keren ya, semuanya tetap semangat. Yang belum mendapatkan peringkat tetap semangat ya. Ya, belajar lagi, insya Allah nanti depannya lebih baik lagi. Nah, sekarang teman-teman sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, silakan teman-teman menulis refleksi dulu ya di LKPD masing-masing, yaitu tentang kendala apa yang teman-teman alami dalam pembuatan poster tadi, ya kan? Terus kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut dalam pembuatannya, ya? Bisa? Oke, tulis dulu dari sekarang. Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan kembali. Baik, sudah selesai refleksinya teman-teman? Sudah, oke. Tadi ada kesulitan ya? Sekiranya apa sih tadi kesulitannya? Salah satu aja. Apa? Diganggu sama foto ini. Oh, diganggu orang yang lain. Terus solusinya apa tadi? Solusinya lebih fokus lagi sama kalau ada yang kurang paham temennya nggak tahu. Oke, lebih fokus, kemudian ada yang kurang paham dikasih tahu. Nah, berarti perasaannya apa setelah menemukan solusi itu? Senang, membahagiakan? Iya, bisa bermanfaat buat orang lain? Oke, semoga juga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Buat terlebihnya diri sendiri dan juga bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, berarti teman-teman pembelajaran kita sampai di sini. Pertemuan minggu depan kita akan belajar ya, kalau hari ini tentang ketenagakerjaan dan masalah ketenagakerjaan, kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Nah, jadi kalau sudah bilang ketenagakerjaan, tadi kita bilang upahnya berkurang, belum UMR, terus ada banyak pengangguran ya nggak? Nah, berarti itu berpengaruh nggak terhadap pendapatan nasional? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Siap semuanya? Oke, terima kasih. Silahkan kita akan berdoa. Siapa yang akan pimpin kita dalam doa? Oke, silahkan Vito. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.